sekalian, kalau sudah tahu salah, udah berhenti di situ, bertanya, sadar, dan berbalik. Amin. Jangan terlalu jauh salahnya. Itu yang Tuhan berikan kepada Abraham pelajaran. Bukan Sarah, bukan Hagar, tetapi Sarah istrimu. Dari situlah keturunanmu. Wah, luar biasa. Penegasan daripada Allah kepada Abraham. Makanya Abraham itu dikatakan sahabat. Karena apa yang diperkatakan Allah kepada Abraham selalu dia lakukan. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara sekalian, keputusan yang kita ambil harus yang terbaik, yang sesuai dengan kehendak Allah. Makanya saya katakan terus kepada Bapak Ibu Saudara sekalian, maju terus, tetap semangat. Karena apa? Karena kita harus melakukan itu. Memang dalam perjalanan ini kadang ada masalah, ada persoalan, ada sesuatu yang tidak enak. Tetapi kalau kita berhenti ataupun mundur, maka kita tidak akan sampai. Setuju, katakan amin. Tetapi waktu ada masalah, persoalan, ada sesuatu yang mengganjal di hati, maju terus, maju terus, maju terus. Nanti kita akan menemukan jalan-jalannya Tuhan seperti apa yang dipersiapkan bagi kita. Itu juga katakan amin. Daripada kita mundur, daripada kita belok, itu akan membuat kita semakin jauh dari targetnya Tuhan. Haleluya. Oleh karena itu ada 3 keputusan yang membawa Abraham naik ke level yang berikutnya. Yang pertama, dia memutuskan untuk mengalah. Katakan, Abraham memutuskan untuk mengalah. Iya, dalam Kejadian 13 ayat 11 dikatakan demikian. Sebab itu Lot memilih baginya seluruh lembah Yordan itu, lalu ia berangkat ke sebelah timur dan mereka berpisah. Kisah ini Bapak Ibu Saudara sekalian dimulai dari konflik yang terjadi antara pelayan-pelayan daripada Abraham dan Lot. Perlu kita ketahui waktu dari Ur-Kasdim berangkat Abraham, dia membawa ponakannya. Membawa ponakannya yang bernama Lot. Tetapi seiring dengan perjalanan itu mereka diperkaya, kian hari kian kaya. Ternak mereka begitu banyak, pekerja mereka begitu banyak. Sehingga waktu ada di satu tempat mereka terjadilah perselisihan. Terjadilah pertengkaran. Makanya kalau orang diberkati biasanya ada yang tidak kuat di situ dan bertengkar. Jadi berkat juga bisa jadi masalah. Bisa jadi persoalan. Makanya itu yang terjadi antara pelayan-pelayan daripada Abraham dan Lot. Akhirnya apa yang terjadi? Abraham karena dia selalu membangun hubungan yang intim dengan Tuhan, dan Tuhan memberikan hikmat kepada dia untuk berbicara ataupun untuk memisahkan diri dengan ponakannya bersama dengan orang-orang yang mengikuti mereka. Karena itu adalah satu keputusan yang terbaik untuk meredam perselisihan. Makanya dalam keluarga tidak menutup kemungkinan kita juga bisa bermasalah. Bisa juga bertengkar. Karena lihat pohon bambu. Pohon bambu kalau diterpa angin, kita duduk di situ bunyinya macam-macam. Ada yang sek. Iya kan? Sok. Krrr, begitu kan? Karena angin itu membuat bambu itu saling bergesekan. Iya kan? Kalau Bapak pahari bambu bergesekan, dia bunyinya beda. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Pakai angklung dia. Rong gitu ya. Tetapi perhatikan, makanya di sini Abraham memutuskan untuk memberikan pilihan. Dan yang ternyata saya lihat di situ, walaupun Abraham seorang yang lebih tua atau pemimpin bagi mereka, tetapi dia yang pertama dikatakan memutuskan untuk mengalah. Abraham memberikan pilihan kepada ponakannya yaitu Lot. Ayo kamu duluan pilih. Oh enggak lah, enggak enak lah. Udah kasih kamu yang pilih. Lot bilang, oh enggak enak lah, kan Faman yang lebih tua, Faman lah. Kan begitu. Abraham bilang, udah enggak apa-apa, kau pilih kamu di mana. Oh enggak enak lah. Tapi dalam hati Lot, puji Tuhan, saya duluan yang pilih. Akhirnya dia pilih Bapak Ibu Saudara sekalian, yaitu di satu lembah.
Dan lembah itu melihat dengan mata jasmani dan perasaannya, memang itulah tempat idaman setiap orang. Karena di sana satu penduduknya sudah banyak dan dilihat di sana makmur semuanya. Subur. Saya pasti berhasil di sana, saya pasti sukses di sana. Makanya Lot memilih ke sana. Dia tentukan pilihannya. Tetapi Abraham, dia mengalah. Dan dia menetap di tanah Kanaan itu. Ini luar biasa. Saya percaya Abraham kemanapun ditempatkan pasti berhasil. Pasti sukses dia. Seandainya Lot pilih tanah Kanaan dan Abraham dibuang kemanapun dia pergi, pasti berhasil. Karena apa? Karena Allah menyertainya. Makanya Bapak Ibu Saudara sekalian, walaupun di sini tetap bertahan seumur hidup, kita pasti berhasil. Amin. Karena Allah menyertai kita. Makanya di sini dikatakan Abraham menetap di sana. Makanya saya mau ingatkan kita, untuk naik level, putuskan untuk mengalah. Amin. Katakan kiri kanan, putuskan untuk mengalah. Suami istri, siapa yang biasa mengalah? Suami. Sekarang istri harus berusaha untuk mengalah. Amin. Sekarang kalau suaminya biasa yang mengalah, ke depan istri juga harus belajar untuk mengalah. Haleluya. Dunia berpendapat, ini dunia berpendapat. Dunia berpendapat mengalah itu berarti kalah. Padahal mengalah belum tentu kalah. Wow, luar biasa. Mengalah adalah cara orang dewasa menyelesaikan konflik. Semua udah dewasa di sini? Coba lihat suami istri dulu. Udah dewasa kan kita kan? Makanya suami istri itu boleh menikah karena sudah dewasa. Makanya orang dewasa yang mengalah. Amin. Jadi pada saat konflik terjadi, keputusan yang kita ambil harus saling mengalah. Bukan satu orang, dua, tapi siapapun kita harus belajar untuk mengalah. Artinya ada satu pemahaman dalam diri kita ini sudah dewasa. Makanya kita mengalah. Makanya saya mengalah bagi Bu Stephen, saya doakan walaupun terlambat. Iya kan? Karena saya udah Kalau saya tidak dewasa, kenapa terlambat? Udah kamu duduk di situ. Haleluya. Iya. Ishak juga mendapat pelajaran dari ayahnya Abraham, sehingga pada saat waktu dia menggali sumur, perhatikan Bapak Ibu bahwa ada orang-orang yang merebut daripadanya. Waktu dia sudah gali keluar air, direbut. Digali lagi, direbut. Bahkan bekas sumur-sumur yang digali oleh Abraham yang menjadi hak waris adalah Ishak. Mereka ambil semuanya. Tetapi Ishak dia mengalah. Sehingga waktu digali satu sumur, dibuat namanya sumur Rehobot, yang artinya kelegaan. Dan luar biasa Bapak Ibu. Ya. Jadi dalam Kejadian 26 ayat 22, orang yang mengalah mendapat yang terbaik. Artinya akan ada kelegaan. Amin. Akan ada kebebasan, bahkan akan ada multiplikasi. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Jadi sekalipun dunia melihat itu kebodohan bagi kita, tak jadi soal. Amin. Sehingga kita sebagai suami atau istri jangan merasa kita paling bodoh kalau kita mengalah. Ada yang setuju? Ada yang setuju? Jangan pernah kita merasa paling bodoh kalau kita yang mengalah. Karena Tuhan akan tinggikan kita. Amin. Akan mengalami multiplikasi. Haleluya. Benar Pak Gem, benar Pak Gem, benar Pak Gem. Iya benar, firman Tuhan yang bicara. Kita harus saling mengalah. Kalau ini terjadi, maka tidak akan ada konflik. Amin. Haleluya. Wah, luar biasa.